Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, good morning. I hope all of you are doing well. Amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di kelas tematik di semester 2 bersama Bu Iif. Nah, supaya lebih semangat, kita tepuk animals dulu yuk. Masih ingat nggak? Anak-anak tepuk animalsnya? Oke, kita lakukan ya. Tepuk animals. Dinosaur, dinosaur, crocodile, crocodile, penguin, 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 polar bear, polar bear. Ayo, masih ingat nggak gerakannya seperti apa sambil dilakukan ya gerakannya? Sekali lagi, tepuk animals. Dinosaur, dinosaur, crocodile, crocodile, penguin, 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 polar bear, polar bear. Oke, good job kids. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu materi yang akan kita pelajari pada subtema merawat hewan dan tumbuhan. Yang kedua yang akan menjadi sumber belajar dalam materi hari ini yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 80. Yang ketiga adab-adab menjaga hewan dan yang keempat adalah penugasan. What's on this subtema? Pada subtema merawat hewan dan tumbuhan, kita akan membahas mengenai dua, yaitu mengenai hewan dan tumbuhan. Adapun yang akan kita bahas mengenai hewan, diantaranya ada menjaga hewan, bagian tubuh hewan, cara gerak hewan, tempat hidup hewan, jenis-jenis hewan, pertumbuhan pada hewan, perkembangbiakan hewan, serta manfaat hewan. Untuk tumbuhan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada penjaga tumbuhan, yang kedua bagian tubuh tumbuhan, yang ketiga tempat hidup tumbuhan, yang keempat pertumbuhan pada tumbuhan, dan yang terakhir yaitu manfaat tumbuhan. Pembahasan kedua Quran Surat An-Nahl ayat 80 yang akan menjadi sumber belajar kita pada hari ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa ja'ala lakum min zuludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma zanikum. Yauma zanikum wa yauma iqamatikum wa min aswafiha wa aubariha wa asyariha atsatsaw wa mata'an ilahin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Berdasarkan ayat tersebut, Allah telah menciptakan berbagai jenis hewan dengan manfaatnya. Oleh karena itu, sudah patut sewajarnya jika kita harus menjaga hewan-hewan tersebut. Karena selain makhluk Allah, hewan-hewan tersebut juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita semua.
Pembahasan ketiga, adab menjaga hewan. Nah, anak-anakku, pasti kita pernah melihat binatang yang ada di sekeliling kita, seperti kupu-kupu, kucing, burung, domba, kelinci, cicak, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga binatang yang jarang kita temui, seperti binatang-binatang yang ada di kebun binatang seperti harimau, terus ada buaya, komodo, gajah, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, hewan-hewan tersebut kita harus menjaga kelestariannya. Keanekaragaman hewan mengingatkan kita bahwa begitu besar kekuasaan Allah yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Subhanallah. Nah, tentu saja hewan-hewan tersebut banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita. Nah, apakah ada akibatnya jika kita tidak menjaga hewan tersebut? Nah, akibat tidak menjaga hewan, yang pertama, hewan-hewan menjadi punah. Bila hewan-hewan punah, maka akan terjadi tidak keseimbangan di kehidupan kita, seperti kita tidak bisa memakan makanan yang mengandung protein hewani karena hewan-hewannya punah. Yang kedua, kita berdosa karena kita sudah menyiksa, menelantarkan, dan tidak peduli pada makhluk sesama, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, hewan-hewan menjadi sakit serta akan menimbulkan berbagai penyakit bagi kita. Contohnya saja, jika hewan yang ada di sekitar kita memiliki penyakit kulit, itu bisa menyebabkan kita juga sebagai manusia akan menjadi gatal-gatal. Nah, bagaimana sih cara menjaga hewan atau adab-adab menjaga hewan? Yang pertama adalah memberi makan dan minum pada hewan, baik itu hewan peliharaan sendiri atau hewan di sekitar kita yang sedang membutuhkan makan atau minuman. Yang kedua yaitu menyayangi hewan. Bagaimana sih menyayangi hewan? Caranya yaitu memeliharanya, baik memelihara kebersihannya, kesehatannya, dan memberikan kasih sayang kepada hewan tersebut. Pembahasan ketiga, adab menjaga hewan. Conclusion, hewan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sayangi serta menjaga kelestarian hewan
yang ada di sekitar kita. Karena hewan salah satu ciptaan Allah, maka sayangilah hewan sebagaimana Allah menyayangi kita sebagai makhluknya. Untuk tugas hari ini, siapkan workbook tematik merawat hewan dan tumbuhan. Kemudian buka halaman 1 dan 20. Untuk halaman 1, silahkan anak-anak gambar tanda atau emoticon smile pada setiap makhluk hidup. Nah, jika bukan makhluk hidup, silahkan anak-anak gambar tanda atau emoticon cemberut. Untuk halaman 20, beri tanda smile atau buat gambar emoticon smile untuk perbuatan yang dapat dilakukan pada hewan di sekitar kita. Dan beri tanda cemberut atau buat tanda cemberut untuk perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Semangat ya anak-anak, insya Allah anak-anak semuanya pasti bisa. Semangat! Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatian anak-anak ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat serta dapat menambah wawasan anak-anak. Amin ya robbal alamin. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas mengenai bagian tubuh hewan. Oleh karena itu harus tetap semangat ya. Oke, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Bu Guru. Jangan sungkan ya anak-anak. I'm so sorry if I made a lot of mistakes. See you soon kids. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.